Ya, inilah hasil setelah dikupas. Ya, panen jengkol. Inilah buah yang sudah tua. Kita akan melakukan pemanenan. Di sini ada berapa banyak buah yang akan kita coba panen karena sudah tua. Jadi ini ada banyak buah di atas. Ini adalah produksi kedua untuk tanaman ini. Jadi ada banyak di atas. Jadi mungkin ini kalau dikumpul bisa sampai 50 kg untuk satu pohon ini. Jadi ini lumayan banyak di usianya yang masih terbilang masih muda, usia baru sekitar 5 tahun. Kita bisa melihat buahnya sangat banyak dan banyak yang pendek. Dan ada yang tempo hari bahkan rapat sampai ke tanah. Jadi kita bisa lihat buahnya. Di sini juga kita bisa melihat ada beberapa tanda-tanda dimakan oleh juga hewan atau sejenis hama, yakni biasanya makan adalah tikus. Di sini kita bisa melihat lebih dekat cara dia makan. Ini hasil yang dimakan oleh tikus dan dia dibuat kecil-kecil serbuk seperti ini. Jadi salah satu hamanya yang paling bisa merusak hanyalah tikus. Kalau yang lain itu masih terbilang aman saja. Jadi ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Ini adalah beberapa hasil pemetikan hari ini. Jika hanya untuk konsumsi seputaran di rumah saja, cukup sekitar 1 kg saja, itu sudah sangat banyak. Jadi biasanya kami melakukan uji coba untuk melakukan penimbangan untuk menguji berat daripada tanaman jengkol ini, dan merata. Kita ambil rataan jumlah biji dalam per kilogramnya itu sekitar 37 biji. Jadi ada yang kurang, bahkan ada yang lebih, tergantung dari size atau ukuran dari biji jengkol itu sendiri. Karena untuk hitungan biji tanaman jengkol ini terbilang normal, jadi ada beberapa pohon lagi di bagian sana yang untuk musim ini buahnya sangat sedikit. Namun untuk produksi besaran bijinya itu sangat besar. Dia bahkan kemarin itu kurang dari 30 biji masuk ukuran 1 kg. Dan ada juga yang agak kecil lagi di pohon yang pernah kami buat videonya bagian sana. Sekarang sudah habis buahnya. Itu bisa mencapai 45 biji untuk masuk 1 kilogramnya. Jadi dia produksi buahnya lebih kecil. Namun itu justru cenderung disukai oleh penikmat jengkol. Saya kurang paham kenapa, tapi menurut penikmat jengkol yang sempat kami tanya itu mengatakan bahwasanya rasanya lebih nikmat yang kecil dibanding yang besar. Itu bahasa penikmat jengkol. Karena kebetulan kami juga baru mengenal tanaman ini, baru juga mencoba tentang rasa tanaman jengkol ini, sehingga belum bisa membedakan terlalu berlebih antara tanaman jengkol yang berbiji besar dan yang berbiji kecil. Namun dari pengalaman penikmat jengkol ya seperti itu. Jadi baiklah, kami akan melanjutkan proses panen. Jadi
untuk videonya kami cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberi motivasi buat sobat tani yang ingin mencoba budidaya tanaman jengkol ini. Oke, terima kasih. Jadi tanaman jengkol buahnya seperti ini. Jadi dia bergerombol dalam satu tangkainya itu bisa banyak, bahkan ada yang seperti ini. Jadi ini sedikit berbeda dengan tanaman pete. Jadi ini dia bergerombol seperti ini, memanjang. Ini lumayan produksinya, lumayan banyak. Jadi ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Jadi sobat-sobat petani yang ingin mencoba budidaya tanaman ini, jadi silahkan cari bibitnya. Jadi bibit boleh dari biji yang kita beli, cuman usahakan bibit yang kita beli itu bijinya sudah betul-betul tua sehingga pertumbuhannya bisa bagus. Namun karena untuk masalah okulasi kami belum paham mengenai tanaman ini baru mau kami uji coba pada setelah musim buah ini. Kami akan mencoba melakukan pembibitan dan akan mencoba melakukan teknik okulasi dengan cara disambung. Apakah tanaman ini bisa disambung atau tidak? Biasanya tanaman ini bisa disambung, saya rasa kita akan memperoleh bibit unggul dengan kualitas yang lebih baik, sehingga produksinya itu bisa kita lebih maksimalkan lagi. Dan biasanya produksi maksimal itu bisa kita tingkatkan. Kemungkinan besar kita akan mencoba menanam secara massal, karena prospek tanaman ini sangat menjanjikan, di mana pemeliharaannya itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ribet. Kemudian cara budidayanya juga sangat sederhana. Untuk proses panen juga terbilang tidak terlalu sulit, dan dia tidak mengenal musim pada saat musim panen. Tidak seperti tanaman-tanaman lain seperti kakao. Biasanya pada saat musim hujan itu kita akan kesulitan pada saat proses penjemuran. Ini berbeda. Kalau tanaman ini mau dipanen musim hujan atau kemarau itu bisa, karena dia cukup dipanen, digunting seperti ini. Kemudian setelah kita gunting, ini tinggal kita kupas bagian kulitnya, kulit luar. Kemudian setelah kita kupas, itu sudah bisa langsung dijual. Jadi ini sangat mudah dan praktis. Jadi ada tadi contoh yang sudah hampir terbelah. Jadi ini salah satu contoh. Ini sudah terlalu tua. Jadi caranya hanya membuka kulit luar seperti ini. Nah, kemudian kita ambil pada bagian dalamnya seperti ini. Jadi seperti inilah biji-biji tanaman jengkol itu. Jadi masih ada lagi yang lebih besar daripada biji ini. Bijinya yang sangat besar, sehingga dia hanya membutuhkan sedikit biji untuk masuk ukuran 1 kg. Ini contoh lagi ini. Jadi ini sangat mudah untuk dibuka. Pada saat memang betul-betul tanaman jengkol ini sudah tua, ini sangat mudah dibuka. Jadi kulitnya sangat mudah terkelupas. Jadi ini adalah contoh biji jengkol yang telah tua. Kita bisa melihat dari perubahan warna di kulit bagian dalam ini. Kulit bijinya sudah berwarna coklat kehitaman. Jadi kita akan coba lagi membuka, bahwasanya mudahnya untuk membuka kulit cangkang pada tanaman jengkol ini. Terbuka lagi, dan ini adalah bagian kulit yang ditempati oleh biji. Sekarang sudah ada contoh 3 biji yang kita telah buka, dan ini sebagai contoh saja bahwa biji
ini sangat mudah untuk dibuka. Masih ada banyak lagi, dan kita akan melakukan panen hanya untuk konsumsi di rumah, jadi tidak usah terlalu banyak. Kita sesuaikan dengan permintaan saja. Biasanya ada yang membutuhkan tanaman jengkol baru kita panen, karena untuk panen secara massal untuk tanaman jengkol kami ini belum seberapa, jadi belum diproduksi untuk proses penjualan, hanya untuk kebutuhan konsumsi saja. Mudah-mudahan pada musim selanjutnya kami sudah punya sekitar 10 pohon tanaman jengkol, mudah-mudahan sudah berproduksi semua, sehingga itu juga bisa kita lakukan produksi untuk penjualan. Oke, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat sobat-sobat petani, terutama yang memiliki niat untuk melakukan uji coba budidaya tanaman jengkol. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat tani semuanya. Oke, terima kasih sobat tani. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, inilah hasil setelah dikupas. Jadi warnanya untuk setelah dikupas masih seperti ini. Namun bila biasanya sudah lama terkena angin atau sudah lama setelah pengupasan, dia akan berubah warna seperti ini. Jadi ini adalah bukti bahwa jengkol ini telah tua. Namun biasanya jengkol ini masih muda, itu akan terus berwarna putih, tidak akan berubah warna. Sekarang sudah ada perubahan warna menjadi agak coklat. Jadi nanti ini setelah malam biasanya ini sudah berubah menjadi coklat seperti ini. Dan ini adalah limbah atau kulit dari jengkol ini. Ini biasanya kita olah atau perbaiki, ini bisa menjadi bahan pupuk organik yang bisa dikembalikan lagi ke tanaman kita. Jadi kita tinggal cerdas saja, pandai-pandai dalam mengelola hasil pertanian kita, sehingga itu semuanya bisa kita manfaatkan kembali. Oke teman-teman sobat tani, mudah-mudahan ini bermanfaat.